kita persiapkan hati kita. Mari kita duduk diam di bawah kaki. Mari kita mendengarkan apa yang menjadi isi hatinya. Roh Kudus, kami minta air yang hidup. Kami minta air yang hidup boleh memandikan kami semuanya, menenggelamkan kami semuanya, sehingga hidup kami boleh menjadi tahir, menjadi kudus dan berkenan di hadapan Allah Bapa. Siang hari ini kami mau bersama-sama masuk dalam satu ruangan keluarga Allah. Kami mau bercengkrama dengan keluarga Allah. Kami mau mendengarkan apa yang menjadi perkataan-perkataan Bapa bagi kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih Bapa Surgawi. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Yang siap mendengarkan firman Tuhan, mari bersama-sama saya katakan amin. Haleluya. Shalom saudara yang dikasih Tuhan. Shalom semua teman-teman yang ada di rumah juga. Shalom bagi kita semuanya. Saya percaya saudara, kalau yang lagi ngetren sekarang, new normal, sampai ke bawah-bawah ke ibadah pun harus new normal gitu ya. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, new normal kalau kita bahas itu bisa ditafsirkan dengan banyak hal, dari sisi manapun bisa. Namun saudara, pagi hari ini saudara, saya ketika kemarin saya coba gitu ya, karena beberapa terakhir kita di radio juga kemarin Pak Parlin sampaikan tentang pelayanan pendamaian gitu ya. Saudara yang kasih Tuhan, hari-hari ini saudara, hari-hari ini kita melihat, muncul banyak sekali yang namanya kreativitas, baik itu dalam pelayanan. Jadi memodifikasi keadaan, kalau saya boleh sampaikan, memodifikasi keadaan untuk mencapai sebuah tujuan gitu ya. Masing-masing tujuannya. Kalau yang di di perusahaan punya tujuan apa? Ya perusahaan harus tumbuh gitu ya. Sekalipun dalam kondisi yang tidak baik. Jadi itu namanya sampai mengolah bagaimana caranya gitu ya. Memutar otak gitu ya. Biasanya kalau udah di level atas itu pasti mikirnya strategi. Ternyata saudara itu berimbas juga kepada gereja-gereja. Gimana strateginya gitu. Baik dengan maksud yang baik maupun dengan maksud yang ada udang di balik bakwan. Karena tujuannya enak Pak. Udang di balik bakwan gitu ya. Jadi memodifikasi juga bagaimana caranya. Ada yang menyampaikan firman dengan benar-benar gitu ya. Ini waktunya kita menyampaikan firman dan kebenaran itu gitu. Tapi ada juga yang dengan maksud apa? Maksudnya untuk bertahan. Bertahan bagaimana? Gereja kok bertahan gitu ya. Bertahan untuk bisa tetap berjalan yang namanya ibadah. Sampai membuat karena selama ini kan udah mulai nyaman selama 3 bulan terakhir. Orang enggak pergi ke gereja, bisa ibadah di rumah gitu. Seperti ada excuse gitu ya. Padahal selama ini mungkin kan yang tidak ibadah masa Kristen hanya hari Natal saja gitu ya. Tapi sekarang yang beribadah sekarang di rumah saja gitu. Kalau dulu yang sakit ke depan, yang sakit disembuhkan, sekarang yang sakit di rumah saja. Terbalik semuanya saudara. Yang sakit di rumah saja jangan datang karena suhu 37,5 berpotensi untuk COVID-19. Saudara, ternyata saya ketika lihat, saudara bisa lihat dalam YouTube, dalam segala itu muncul hal-hal yang aneh-aneh gitu ya. Kalau yang paling sering di gereja, yang ini apa saudara? Barcode saudara. Yang terkenal sekarang QR, barcode. Nah sekarang saya mau tanya, di antara kita yang ada lah hari ini, siapa yang punya mobile banking? Kalau yang punya mobile banking, nanti persembahannya di-scan ya.
Saudara, sekarang lebih unik lagi, saudara. Siapa yang mau beribadah harus di-scan dulu, harus punya barcode-nya dulu. Karena apa? Untuk mengatur sesuatu yang baru. Tapi saudara, saya percaya masih dalam koridor untuk menciptakan biar jemaat bisa beribadah, biar gereja bisa berjalan dan sebagainya, saudara. Namun saudara, sedikit tergelitik gitu, saudara. Kemarin saya cerita dengan teman gitu, sesuatu hal yang demikian itu sepertinya wajar gitu ya. Padahal saudara, kalau kita mau perhatikan hal yang demikian tidak wajar, saudara. Kalau gereja sudah ketakutan dengan harus memberikan persembahan, harus yang sakit kemudian mengatur sedemikian rupa supaya berjalan, saudara. Memang seperti Pak Jackson tadi di awal dikatakan, memang itu semua bertujuan untuk memasuki new normal itu, saudara. Mentaati aturan pemerintah, saudara. Saudara, kita percaya kita tinggal di bangsa ini mentaati juga peraturan pemerintah, amin, saudara. Namun saudara, lebih dari itu, saudara, bagaimana urusan kita dengan Tuhan? Saya mau berkata, saudara, maaf di awal langsung saya gas saja, saudara. Saya mau berkata bahwa ketika gereja ketakutan untuk tidak punya persembahan, gereja sedang gagal, saudara. Gereja sedang gagal. Kenapa? Berarti gereja selama ini hanya sebagai pemaksa jemaat untuk memberikan persembahan. Kenapa gereja tidak membuat jemaat mengenal Tuhan dengan benar dan datang dengan persembahan dengan hati yang tulus kepada Tuhan, saudara? Saudara dikasih Tuhan, hal ini kenapa saudara terjadi? Karena apa? Selama ini gereja hanya membetulkan bayangan, bayangan, dan bayangan, saudara. Artinya apa? Gereja hanya berlaku seperti keadaan waktu sebelum Tuhan Yesus datang, saudara. Memperbaiki, mempersembahkan untuk penghapusan dosa dengan cara apa, saudara? Menyembelih kambing domba. Menyembelih, darahnya diambil sebagai korban penebusan dosa. Yang itu semua adalah bayangan dari apa yang sesungguhnya yang harus datang, saudara. Amin, saudara. Yang asli siapa, saudara? Kristus yang datang itu, saudara. Apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, saudara, ketika dia ada di muka bumi ini, saudara, adalah mengubah tatanan hidup yang baru. Kalau mau saudara bilang ini new normal, saudara, sebenarnya new normal yang sesungguhnya adalah ketika Tuhan Yesus datang. Itu new normal, baru normal. Kenapa? Sebelumnya manusia tidak pernah lepas dari dosa. Manusia tidak bisa keluar dari dosa. Manusia tidak bisa berhenti untuk keluar dari kutuk yang disebabkan oleh Adam, saudara. Baru masuklah new normal yang sesungguhnya. Apa itu, saudara? New normal yang sesungguhnya adalah ketika Yesus memutus itu semuanya. Tuhan Yesus menjadi Adam yang kedua, menjadi Adam yang terakhir, saudara, untuk mengakhiri kutuk dosa itu dan masuk membawa semua orang yang percaya kepadanya itu masuk ke dalam normal yang baru itu, saudara. Masuk ke dalam satu tatanan yang benar tentang hidup. Jadi hidup kalau di luar Kristus belumlah normal, saudara. Amin, saudara. Nah, saya mau mengawali begini, saudara. Waktu ini saya pernah sampaikan, sebenarnya kalau saudara perhatikan, mungkin kalau ada rekamannya, saudara, itu kita mulai dari sini dulu ya, tentang melahirkan keturunan ilahi. Melahirkan keturunan ilahi itu, saudara, itu berawal begini, saudara. Kita tahu pada awalnya Bapa adalah a lonely God. Bapa cuma sendiri pada awalnya. Amin. Kalau saudara ikut belajar dalam pemuritan, ada di sana. Bapa, it's a lonely God. Hanya satu Allah saja. Kemudian apa, saudara? Kemudian dia melahirkan keluarga, saudara. Melahirkan Tuhan Yesus. Pada hari ini aku melahirkan engkau. Engkau akan menjadi anakku dan aku akan menjadi bapamu. Kemudian ada yang keluar dari Bapa, yang diutus oleh Bapa keluar.
yaitu Roh Kudus. Ada satu keluarga, kita percaya saudara, apa yang ada di bumi adalah gambaran yang ada di surga, saudara. Pada awalnya Bapa sendirian, dia menciptakan sebuah keluarga, Elohim, keluarga Allah, saudara. Ada Bapa, ada Tuhan Yesus, ada Roh Kudus. Kemudian diciptakanlah malaikat-malaikat, saudara. Tapi saudara, sampai pada satu masa, ada satu konferensi segitiga, Allah Bapa, Tuhan Yesus, dan Roh Kudus. Ada konferensi menentukan di Kejadian, saudara, Kejadian 1 ayat 26. Boleh kita buka, saudara. Kejadian 1 ayat 26. Kita baca bersama-sama, saudara. 1, 2, 3. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Nah, saudara, dari sini, saudara, kita tahu Tuhan menciptakan manusia serupa dan segambar dengan Dia. Ada satu proyek, saudara. Ada satu eksperimen, boleh saya bilang, bahwa Tuhan ingin menghadirkan satu keluarga yang baru. Diciptakanlah manusia. Apakah manusia diciptakan hanya untuk sama dengan malaikat-malaikat di surga, saudara? Menjadi pelayan Allah, menjadi pemuji dan penyembah? Tidak, saudara. Manusia lebih daripada malaikat diciptakan pada awalnya. Karena apa, saudara? Akhirnya Tuhan Yesus menghembuskan nafas kepada manusia itu. Kita tahu, ini pelajaran yang sering kita dengar. Dan manusia hidup. Dengan hidupnya manusia, dia mampu menciptakan banyak mengelola yang namanya Taman Eden. Dikelola, menciptakan, memberikan nama-nama dan lain sebagainya dengan hikmatnya Allah yang ada di dalam Adam, saudara. Dengan cepat, setelah itu akhirnya Tuhan menaruhkan keinginan kepada Adam untuk memiliki keluarga, memiliki istri. Kenapa demikian? Apakah saudara pernah bertanya, kenapa Adam memiliki keinginan sepasang-sepasang itu, saudara? Saudara, perlu kita tahu, saudara. Di awal tadi saya bilang bahwa apa yang ada di bumi adalah gambaran apa yang ada di surga. Adam diciptakan itu dari rohnya Tuhan Yesus, yang adalah Allah di sendiri. Sehingga apa? Dia memiliki keinginan yang sama, saudara. Dia memiliki keinginan itu bukan karena Adam karena melihat binatang sepasang-sepasang yang seperti yang sering kita dengar, saudara. Bukan dari situ, saudara. Tetapi karena apa? Karena ada roh yang sama yang tinggal di dalam Adam itu, saudara. Yaitu rohnya Allah sendiri yang bagaimana dia ditaruhkan di situ dan memiliki keinginannya Allah pada awalnya, saudara. Itu bukan murni keinginannya Adam, saudara. Tapi keinginannya Allah yang ditaruhkan di sini. Karena apa? Ini kan sedikit berbeda yang punya Adam. Karena apa? Dicampur dengan debu tanah. Kalau yang Allah adalah roh, amin. Keluarga Allah adalah roh. Yang ini dicampur. Nah, di eksperimen. Kalau yang suka bikin roti, suka posting, awas kalau nggak datang nggak bawa. Nah, saudara, karena bercampur adonan ini, saudara, akhirnya lahirlah, bukan lahir ya, diambil dari tulangnya. Bukan tulang si hombing, tapi diambil tulang Adam. Jadi nan tulang Adam jadinya, Hawa gitu ya. Harusnya dulu panggilnya nan tulang gitu ya, karena nan tulangnya Adam. Jadilah Hawa sebagai pendampingnya Adam. Seiring berjalannya waktu, apakah Tuhan mulai melihat, saudara? Ketika dia lihat hidupnya manusia, sampai tiba
ketika manusia jatuh ke dalam dosa. Saudara, sebuah proyek besar, saudara, saya dulu pernah bilang, waktu proyek besar itu mau dibuat, saudara, itu harus ada tanda tangan orang, bukan hanya satu orang. Kalau dalam perusahaan, untuk menentukan satu proyek yang besar harus hadir semua para pemimpin dalam perusahaan itu, akhirnya teken dan persetujuan. Ketika proyek itu gagal, saudara, yang salah siapa? Semuanya salah. Karena apa? Semuanya setuju. Semuanya sepakat. Dalam hal ini apakah Allah salah? Dalam tanda petik, saudara. Sepertinya Allah salah mempunyai ekspektasi kepada manusia. Dalam Maleakhi 2 ayat 15-16, coba kita baca, saudara. Dari sini, saudara, kita berawal, saudara. Maleakhi 2 ayat 15 dan 16, saudara. Bukankah Allah yang esa menjadikan mereka daging dan roh? Dan apakah yang dikehendaki kesatuan itu? Keturunan ilahi. Jadi jagalah dirimu dan janganlah orang tidak setia terhadap istri dari masa mudanya. Ayat yang ke-16. Sebab aku membenci perceraian, firman Tuhan Allah Israel. Juga orang yang menutupi pakaiannya dengan kekerasan, firman Tuhan semesta alam. Maka jagalah dirimu dan janganlah berkhianat. Saudara, perceraian dikatakan dalam Maleakhi ini, saudara, adalah pengkhianatan, saudara. Perceraian adalah pengkhianatan karena apa? Itu dibenci oleh Tuhan karena di ayat yang ke-15 tadi dikatakan apa? Manusia diciptakan roh dan manusia, roh dan darah itu bersatu, saudara, di ayat 15, coba. Sebab daging dan roh ketika disatukan memiliki tujuan, yaitu apa, saudara? Melahirkan keturunan ilahi. Dari sini, saudara. Tujuan Allah dari awalnya, dari semula adalah membuat manusia, dan manusia memiliki keluarga dan melahirkan keturunan ilahi. Amin, saudara. Tujuan Allah segambar dan serupa dengan Allah. Makanya ketika keluarga Allah tercipta, saudara, keluarga Allah terbangun, ada Allah Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus, saudara. Kemudian lahirlah keturunan ilahi, yaitu Adam itu sebenarnya, saudara. Nah, dari situ Tuhan punya ekspektasi bahwa dari Adam nantinya akan lahir keturunan demi keturunan, yang dikatakan daging dan roh itu adalah dikehendaki kesatuan itu melahirkan keturunan ilahi, saudara. Nah, dari sini, saudara, manusia punya pekerjaan besar pada awalnya. Adam memiliki pekerjaan besar untuk menghasilkan keturunan ilahi seperti apa yang dikehendaki oleh Allah, saudara. Tapi, saudara, ketika manusia jatuh ke dalam dosa, saudara, ketika manusia jatuh ke dalam dosa, terjadi perceraian antara kehendak manusia dengan antara kehendak Allah dan kehendak manusia. Terjadi pengkhianatan, saudara. Sehingga itu apa? Melahirkan dosa yang terus berakar dan berakar dan berakar. Kalau saudara perhatikan bagaimana perjalanannya, saudara, memang diketemukan, tadi Pak Jackson katakan, sampai ditemukanlah, dijumpailah seorang yang punya punya keinginan mencari Tuhan dan tinggal bersama Tuhan, yaitu Henokh, saudara. Memang pada sampai akhirnya Henokh pun terangkat, saudara. Karena apa? Karena dia memiliki hubungan. Dia berbeda dengan keturunan Adam yang lainnya, saudara. Setelah itu, saudara, keturunan yang lain ke bawah, saudara, tidak didapatinya. Bahkan kejahatan manusia itu sangat-sangat luar biasa, saudara. Nah, saudara, kejahatan manusia itu sangat luar biasa sampai begini, saudara. Sampai akhirnya
tidak lagi ditemukan. Cuman satu saja yang dijumpai Tuhan. Siapa, saudara? Kita tahu Nuh, saudara. Coba kita buka di ini, saudara. Nah, saudara, dalam ada yang terlewat tadi, saudara. Jadi saya bilang kenapa manusia itu punya dikasih ekspektasi yang tinggi. Itu kalau saudara perhatikan di Kejadian 1 ayat 28, saudara. Kejadian 1 ayat 28, kembali ke kejadian tadi Kak, ayat yang ke-28 dikatakan begini, saudara. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Ini ekspektasinya Allah, saudara. Apakah pada waktu itu Adam waktu diciptakan itu sudah punya istri gitu? Kan enggak toh. Masih sendirian. Tuhan sudah bilang, berfirmanlah Tuhan, beranak cuculah dan bertambah banyak. Pikiran Tuhan, kehendak Tuhan itu jauh di depan, saudara. Dia sudah persiapkan bahwa ini ekspektasinya begini, ketika dia sesuai dengan rule-nya Tuhan, maka akan menghasilkan dan beranak cucu seperti ini tadi, saudara. Tapi ekspektasi itu berakhir dengan apa, saudara? Dengan manusia jatuh ke dalam dosa, yang saya bilang tadi. Sampai harus, dijumpain lagi ketika zaman Nuh, gitu loh. Dan itu pun, saudara, ketika Tuhan harus merelakan hampir, ya semuanya, ya saudara, semua umat manusia harus ditenggelamkan, saudara. Itu menyisakan Nuh dan keluarganya saja, saudara. Kenapa, saudara? Coba kita buka di ini, saudara. Ketika Nuh itu didapati oleh Tuhan, saudara, Tuhan mendapati Nuh sebagai pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan, pribadi yang layak di hadapan Tuhan, sehingga apa? Dia menyisakan Nuh dipandang sebagai orang yang berkenan, saudara. Nuh pada saat itu dipandang oleh Tuhan sebagai orang yang berkenan. Di Kejadian 7 ayat yang pertama, saudara, dikatakan begini, lalu berfirman Tuhan kepada Nuh, masuklah ke dalam bahtera itu, engkau dan seisi rumahmu, sebab engkaulah yang kulihat benar di hadapanku di antara orang zaman ini. Saudara, Tuhan tidak pernah tidak pernah kehabisan cara untuk mengembalikan ciptaan yang sudah rusak itu, saudara. Saya pernah satu kali dapat begini, saudara. Ketika rencana Tuhan itu, saudara, tidak sesuai dengan yang Tuhan rancangkan gitu, itu memang menggagalkan rencana Tuhan gitu loh. Tapi rancangan yang diharapkan Tuhan itu tidak hanya habis dengan satu cara itu gitu loh. Banyak cara, saudara. Bahkan ketika kita mendengar kesaksian teman-teman kita, caranya Tuhan memperkenalkan dirinya, caranya Tuhan membawa orang berbalik kepada Tuhan itu bermacam-macam, saudara. Ada yang lurus-lurus saja, lempeng saja gitu ya. Ya udah ngikut dari kecil gitu, mengenal Tuhan dan sampai gitu mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh gitu. Ada juga dari orang-orang yang tidak kenal Tuhan, seringnya dengan cara yang aneh-aneh gitu ya. Kadang-kadang dulu kalau nggak salah Pak William itu, orang tuanya itu mengenal Tuhan dengan cara yang unik gitu ya. Kalau nggak salah dulu di
meja judi atau apa gitu loh, atau di waktu dia ajak meramal gitu ya, si tukang ramalnya bilang, oh kamu ikut Yesus gitu loh, lucu gitu. Saudara, Tuhan punya banyak cara untuk menarik kita. Tuhan punya rencana manusia melahirkan keturunan ilahi, tetapi Tuhan tidak pernah habis akal, habis cara untuk tujuan itu bisa sampai. Tapi saudara, waktu sebelum Tuhan Yesus, saudara, di zamannya mulailah larilah ke areanya Nuh, saudara. Wah, Nuh habis semua orang, saudara. Semua orang di muka bumi lenyap, tinggal Nuh dan keluarga. Apakah setelah itu Tuhan mendapatkan? Setelah itu mulailah didapati, mulai dari Abraham, Ishak, Yakub, keturunan-keturunan yang lain. Bahkan Tuhan memakai tokoh-tokoh. Tapi saudara, apa yang sungguh-sungguh ada di dalam hatinya Tuhan rasanya belum pas gitu. Karena apa? Manusia masih dikuasai oleh dosa. Manusia masih dikuasai oleh maut, saudara. Manusia masih ditaklukkan oleh maut, saudara. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, ketika semuanya tidak didapati, saudara, ketika semuanya tidak didapati oleh Tuhan, maka pilihan yang terakhir adalah dia harus merelakan anaknya sendiri, saudara. Dia harus merelakan Tuhan Yesus untuk turun, saudara. Kita tahu bagaimana Tuhan Yesus prosesnya turun, saudara. Tuhan Yesus harus turun untuk menjadi Adam yang kedua. Sebenarnya ini seperti begini, saudara. Ini seperti dalam tanda petiknya itu perjudian. Karena apa, saudara? Karena begini, saudara. Waktu Tuhan Yesus datang ke muka bumi, dia prosesnya sama dengan Adam, saudara, yaitu daging dicampur dengan roh. Tujuannya menghasilkan keturunan ilahi. Adam dari debu tanah diberikan rohnya Tuhan Yesus dengan tujuan apa, saudara? Beranak cuculah dan bertambah banyaklah. Dengan tujuan apa? Menghasilkan keturunan-keturunan ilahi. Di Maliak kita dibilang, saudara. Di kejadian yang terakhir, saudara, ketika Tuhan Yesus harus turun, saudara, Tuhan Yesus adalah prosesnya sama dengan Adam, saudara. Yaitu bahwa Tuhan Yesus, kita tahu, bahkan ada peneliti yang meneliti darahnya Tuhan Yesus, kromosomnya berbeda itu, saudara. Harusnya 2323 ya. Tapi didapati 23 sama 1, jadinya totalnya 24 gitu kromosomnya. Tuhan Yesus menjadi bahan eksperimen kedua oleh Bapa, saudara. Karena apa? Dengan jalan inilah, ketika ini berhasil, maka manusia bisa kembali kepada Bapa. Dicampurlah daging dan roh itu tadi, saudara. Jadilah Tuhan Yesus dilahirkan ke muka bumi. Kita tahu dengan ketaatan Tuhan Yesus yang berkata, makananku adalah melakukan kehendak Bapakku dan menyelesaikannya. Dia tinggal dengan Bapanya, menyepadankan dirinya dengan Bapanya setiap hari. Bagaimana hidupnya hanya berjalan oleh karena kehendak Bapanya, saudara. Itu yang membuat Tuhan Yesus taat sampai akhirnya. Sekalipun pada saat-saat terakhir pun Tuhan Yesus, Tuhan, Bapa, kalau boleh lalukanlah cawan ini daripadaku. Ada satu perjuangan antara roh dan daging itu untuk menghasilkan keturunan ilahi, saudara. Dan ketika daging menang, tidak akan berhasil dengan keturunan ilahi. Tapi ketika daging mampu dikalahkan oleh roh, itu menghasilkan keturunan-keturunan ilahi, saudara. Itulah sebabnya kita tahu bahwa kita nanti akan diubahkan dalam sekejap mata, dalam tubuh kemuliaan. Artinya apa? Kemuliaan itu mengalahkan daging. Sehingga orang bisa diubah dalam tubuh kemuliaan gitu loh.
Kalau dagingnya lebih besar, maka daging mengubah kemuliaan. Kemuliaannya hilang. Nah, saudara dikasih Tuhan. Ketika Tuhan Yesus menjadi manusia, saudara, di muka bumi ini, saudara, Tuhan memiliki eksperimen yang luar biasa lagi. Bapa menunggu, menantikan saatnya. Menantikan saatnya, anakku bagaimana. Saya percaya dulu juga Adam sudah ditunggu-tunggu. Gimana ya hasilnya ini? Gimana ya hasilnya ini? Saudara, setelah itu, saudara, setelah itu Tuhan Yesus menang. Dia turun ke jurang maut. Dia membebaskan tawanan-tawanan. Jadi ketika Tuhan Yesus, kenapa Tuhan Yesus bisa masuk ke jurang maut, saudara? Karena dia telah mengalahkan maut. Jadi Bapa yang membangkitkan Tuhan Yesus, Bapa yang bekerja di dalam hidupnya Tuhan Yesus, itu yang membuat Tuhan Yesus mengalami kebangkitan, saudara. Karena apa? Oleh karena ketaatannya Bapa tadi, ketaatannya Tuhan Yesus kepada Bapa tadi, saudara. Nah, selanjutnya, saudara, ketika Tuhan Yesus naik ke surga, dia menjadi yang sulung, amin. Dia menjadi yang sulung bagi kita. Dalam Yohanes 1 ayat 12-13, saudara, dikatakan, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya, orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Barang siapa yang percaya kepada Yesus yang telah menang itu, saudara, bahwa barang siapa orang yang percaya kepada Yesus dari Nazaret yang sudah disalibkan, mati, dan dikuburkan, dan dibangkitkan oleh Bapa, dia dilahirkan sebagai keturunan ilahi, saudara. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, yang menjadi perdebatan itu kan hari-hari ini, di akhir-akhir kalau saudara perhatikan perdebatan-perdebatan di mana-mana tentang kekristenan, bahwa Yesus dinyatakan tidak bangkit. Itu sejak di awal ketika Tuhan Yesus mati, saudara. Kalau saudara baca ceritanya, jadi memang sejak dari Tuhan Yesus bangkit itu pun sudah jadi perdebatan, saudara. Karena apa? Orang-orang ahli-ahli Taurat itu sudah membayar orang-orang untuk bersaksi bahwa mayatnya Tuhan Yesus dicuri. Tidak ada kebangkitan. Saudara yang dikasih Tuhan, berbahagialah kita kalau kita percaya. Berbahagialah kita kalau kita saat ini menerima anugerah. Ini anugerah yang luar biasa, saudara. Saudara, kalau saudara perhatikan bagaimana hidup kita, saudara. Coba saudara ingat-ingat, saudara. Kalau saya pribadi, saya ingat-ingat gitu ya. Memang sejak dari saya lahir itu anugerah, saudara. Karena apa? Orang tua saya dulunya bukan orang percaya. Kemudian ibu saya masih orang percaya, saudara. Sampai akhirnya ternyata bapak saya jadi orang percaya dan saya dilahirkan. Bukankah itu anugerah, saudara? Anugerah yang luar biasa, saudara. Terus apakah saya menghargai anugerah itu, saudara? Enggak. Saya hidup sama seperti dunia. Ke gereja? Iya. Menjadi pelayan? Iya. Tapi apakah hidup saya mau datang sama Tuhan sungguh-sungguh hidup gitu, saudara? Hanya melakukan rutinitas, saudara, agamawi, saudara. Saya belum dilahirkan menjadi keturunan ilahi yang sesungguhnya, saudara. Hanya sebagai titel saja, saudara. Kalau orang bilang, Kristen KTP gitu. Titelnya saja gitu loh. Tapi hidupnya tidak seperti yang dikehendaki oleh Allah. Apakah saya sekarang seperti dikehendaki Allah? Setiap hari kita sedang berproses untuk terus datang kepada Tuhan, amin. Untuk membuktikan bahwa kita ini benar-benar keturunan ilahi adalah ketika kita hidup, kita bergantung sepenuhnya sama Tuhan, amin. Nah, on prosesnya, saudara, banyak sekarang orang
apa namanya, yang paling gampang gitu kan. Katanya tubuh kita adalah bait Allah gitu ya. Tapi masih ngerokok gitu kan. Terus katanya itu kan hal-hal yang perbandingan yang sangat-sangat apa namanya, fakta gitu loh, real gitu loh. Belum lagi masuk ke dalam kedalaman hati seseorang, saudara. Kita semua bisa ngecek masing-masing diri kita, saudara. Bagaimana hidup kita sama Tuhan, amin. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, saya lanjutkan, saudara. Ada kejadian, saudara, kalau ini seorang Paulus, saudara. Paulus ketika dia diubahkan dari Saulus, seorang ahli Taurat, saudara, penganiaya jemaat, saudara. Dia diubahkan 180 derajat. Kalau diubahkan itu 180 derajat, saudara ya, bukan 360 ya. 360 balik lagi. 180 derajat. Nah, dia dirubah gitu ya. Sampai dia merelakan hidupnya, saudara. Baca surat-suratnya Paulus itu, saudara. Surat-suratnya Paulus itu, saudara. Wah. Jadi begini, saudara. Waktu Tuhan Yesus datang di muka bumi, saudara, dia melahirkan murid-muridnya. Dia melahirkan keturunan-keturunan ilahi yang dikehendaki oleh Bapa. Dia berani berkata kepada Bapa dalam Yohanes 17 dalam doanya, aku di dalam mereka dan mereka di dalam aku, seperti aku di dalam engkau dan engkau di dalam aku. Aku berdoa untuk mereka dan orang-orang yang percaya melalui pemberitaan mereka. Saudara, murid-muridnya Tuhan Yesus benar-benar di-backup oleh Tuhan Yesus untuk diperhadapkan kepada Bapa, terhubung dengan Bapa, saudara. Dan hasilnya, saudara, ketika Tuhan Yesus sudah naik ke surga, saudara, orang sedang menanti-nantikan apa namanya, pencurahan Roh Kudus dan lain sebagainya, saudara. Tapi setelah itu hilang. Ini sekarang tidak ada lagi apa namanya, semangat lagi untuk menanti-nantikan Roh Kudus. Karena apa? Tidak ada momen gitu. Ada momen atau tidak ada momen, hidup dengan Tuhan, tetaplah memiliki hubungan dengan Tuhan, amin. Tetaplah bersemangat dengan Tuhan, tetaplah mencari Tuhan setiap saat, amin. Jadi bukan berhenti dengan momen-momen tertentu. Kita tidak diatur momen-momen, saudara, amin. Kita berada di atas momen-momen yang ada di muka bumi ini, saudara. Karena apa? Hidup kita bukan apa kata kita, bukan apa kata orang lain, bukan apa kata dunia, tapi hidup kita apa kata Tuhan, amin. Amin, saudara. Memang mungkin boleh kita mentaati sebuah peraturan, saudara. Kita mentaati peraturan demi peraturan, itu bagus, saudara. Tapi apakah peraturan itu membuat kita di bawah antara kita dengan Tuhan, saudara? Peraturan boleh, tapi kita di atasnya bersama dengan Tuhan, saudara. Saya percaya, saudara, kalau memang peraturan itu apa namanya, hidup kita sama Tuhan, maka itu akan ada hal-hal yang diselaraskan oleh Tuhan, saudara. Karena apa? Kita tidak hidup apa kata kita sendiri, amin. Ada satu keadaan bagaimana apa namanya, benar-benar ini loh Tuhan, kita berjalan dalam Tuhan gitu. Karena saya tadi melihat gitu, saudara, apa namanya, sebuah pengumuman gitu, bahkan saya melihat jadinya gereja itu apa namanya, harus benar-benar di bawah. Artinya apa, saudara? Menempatkan protokol-protokol lebih daripada menempatkan Tuhan, saudara. Apakah Abraham menempatkan kaidah-kaidah dalam adat istiadatnya di atas Tuhan? Ketika dia bawa anaknya, Ishak mau dipersembahkan. Dosa itu, saudara. Kalau Ishak dibunuh, dia bunuh anaknya, itu dosa, saudara. Tapi dia di atas itu, dia mendengarkan Tuhan, saudara. Amin. Mendengarkan suaranya Tuhan, saudara. Suara Tuhan yang mana? Suara Tuhan yang benar. Bukan asal ngomong, saya mendengar Tuhan berkata kepada saya begini. Ketika kita mau berkata demikian, kita mesti berani pertanggungjawabkan perkataan itu, saudara. Kalau kita bilang, Tuhan berkata begini, benar nggak Tuhan ngomong sama kita kayak gitu? Ataukah daging kita, saudara? Itulah bukti bagaimana hasil dari kita benar-benar lahir sebagai keturunan ilahi atau tidak, saudara. Keturunan ilahi, apa namanya, menjadi manusia ilahi, saudara,
Hidup sama seperti Yesus yang adalah manusia ilahi itu, saudara. Amin. Hidupnya mesti sama dengan Yesus yang hidup sebagai manusia ilahi, saudara. Jadi kalau sudah dilahirkan, saudara, apakah setelah dilahirkan semuanya langsung bisa bisa tumbuh dewasa dan berkembang dengan baik? Tidak semua begitu kan, saudara. Kita bisa lihat dalam keadaan yang nyata saja, saudara. Seseorang ketika melahirkan bayi, saudara, apakah bayinya itu 100% bisa seperti keinginan kita, saudara? Tidak. Ada tiba-tiba bayi bertumbuh, tiba-tiba di usia yang kesekian sakit, kemudian meninggal. Ada yang bertumbuh, tapi ternyata pada akhirnya hidupnya ini dan lain sebagainya. Memang kita dilahirkan sebagai keturunan-keturunan ilahi, saudara, ketika kita menerima Tuhan Yesus. Tapi pertumbuhan menjadi manusia ilahi adalah proses bagaimana hidup kita menyelaraskan hidup kita dengan Tuhan Yesus yang menjadi contoh, saudara. Amin, saudara. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, ada kejadian yang tadi saya bilang di Paulus itu, saudara, ketika dia ada di Athena, saudara, di Kisah Para Rasul. Coba saya buka dulu, saudara. Kisah Para Rasul 17, saudara, itu kalau saudara perhatikan, saudara, situ ada cerita bagaimana Paulus menyampaikan Injil di Athena, saudara. Kejadiannya begini, saudara, ketika Paulus berjalan-jalan di Athena itu, saudara, dia melihat Athena itu di Yunani, saudara, ya. Benar ya? Athena itu di Yunani, kalau saudara perhatikan sampai dengan sekarang, saudara, Yunani itu terkenal dengan apa, saudara? Dengan patung-patung, dewa-dewa, cerita-cerita mitologis. Yang paling banyak itu ada cerita tentang dewa-dewa, saudara. Dari sejak di zamannya Paulus, saudara, di Athena itu, saudara, itu dia melihat banyak sekali, saudara nanti baca itu ceritanya ketika Paulus ada di di situ melihat banyak sekali patung-patung yang sesembahan itu, saudara. Tapi ada satu patung besar gitu. Di situ dikatakan tidak bernama. Coba kita buka dulu. Paulus di Athena, saya baca dengan cepat ya. Sementara Paulus menantikan mereka di Athena, sangat sedih hatinya karena ia melihat bahwa kota itu penuh dengan patung-patung berhala. Karena itu di rumah ibadat itu ia bertukar pikiran dengan orang-orang Yahudi dan orang-orang yang takut akan Allah, dan di pasar setiap hari dengan orang-orang yang dijumpainya di situ. Dan juga beberapa ahli pikir dari golongan Epikuros dan Stoa bersoal jawab dengan dia. Dan ada yang berkata, apakah yang hendak dikatakan si peleter ini? Tetapi yang lain berkata, rupa-rupanya ia adalah pemberita ajaran dewa-dewa asing. Jadi Paulus dikenal pemberita ajaran dewa-dewa asing, saudara. Jadi karena Paulus mungkin sering berkata-kata, ngomong sana-sini, dibilang dia adalah si peleter. Nah, sebab ia memberitakan Injil tentang Yesus dan tentang kebangkitannya. Lalu mereka membawanya menghadap sidang Areopagus dan mengatakan, bolehkah kami tahu ajaran baru mana yang kau ajarkan ini? Nah, Paulus di Tabayun, saudara. Nah, adapun orang-orang Athena dan orang-orang asing yang tinggal di situ tidak mempunyai waktu untuk sesuatu selain untuk mengatakan atau mendengar segala sesuatu yang baru. Paulus pergi berdiri di atas Areopagus dan berkata, hai orang-orang Athena, aku lihat bahwa ada segala hal kamu sangat beribadah bahwa dalam segala hal kamu sangat beribadah kepada Dewa. Sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu, aku melihat banyak barang-barang pujaanmu, dan aku menjumpai juga sebuah mezbah dengan tulisan kepada Allah yang tidak dikenal. Dengan jalan ini, saudara, Paulus menyampaikan Injil, saudara. Dia memberitakan Injil. Ternyata semua manusia, saudara, menempatkan satu posisi yang kosong, yaitu Allah sebenarnya. Tapi kalau dalam kejawen saja, saudara, itu ada ditempatkan gitu loh. Untuk apa? Mencapai yang namanya manunggaling kawulolan Gusti. Manunggaling kawulolan Gusti itu bicara tentang sebenarnya
permukaan daging sebenarnya. Namun gustinya itu belum jelas gitu loh. Tapi itu adalah pencipta langit dan bumi gitu loh. Jadi saudara, semua keyakinan pada akhirnya sebenarnya sedang menantikan dia dinyatakan, saudara. Amin. Nah, di saat ini Paulus pakai dengan keadaan seperti itu, saudara. Dia sampaikan tentang Injil itu, tentang ini. Wah, mereka mulai tertarik gitu ya. Karena apa? Wah, ini ada pengajaran yang baru gitu ya. Tapi kalau saudara baca di bawah-bawahnya dan sampai terakhir, saudara, mereka nggak mau dengarin lagi ketika apa? Ketika Paulus menyampaikan kebangkitan. Tentang kebangkitan Tuhan Yesus, saudara. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, dari sini saudara, banyak orang bertumbuh setelah dilahirkan menjadi manusia ilahi, menjadi keturunan ilahi, bertumbuh namun seringkali keluar dari apa yang dikehendaki oleh Tuhan sebagai keturunan ilahi itu sendiri, saudara. Kita sering belajar dari sini bahwa roh yang memberi hidup, Yohanes 6 ayat 63, rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Kita belajar, saudara, untuk mencapai manusia ilahi yang dikehendaki oleh Tuhan, kita hidup seperti Yesus. Apakah, kalau kita mau mengaca, saudara, apakah orang-orang, tokoh-tokoh dalam Alkitab, saudara, sebelum Tuhan Yesus, saudara, apakah mereka hidupnya tidak benar semua? Tidak, semuanya masih ada yang benar, saudara. Ada Musa, ada Yosua, ada Daud. Tapi, saudara, semuanya masih belum seperti apa yang dikehendaki oleh Tuhan, saudara. Apa yang dikehendaki oleh Bapa, saudara. Ketika Tuhan Yesus datang, saudara, dia menjadi yang sulung, saudara. Dalam 1 Korintus 15 ayat 45 sampai 47, saudara. Seperti ada tertulis, manusia pertama Adam menjadi makhluk yang hidup, tetapi Adam yang akhir menjadi roh yang menghidupkan. Ada perbedaannya, saudara. Mungkin ketika kita dilahirkan menjadi orang Kristen, benar kita hidup sebagai orang Kristen, tetapi kita tidak menghidupkan seperti Allah, seperti Adam yang terakhir itu, saudara. Itu butuh proses kita setiap hari, saudara. Setiap hari dikatakan bahwa dalam prosesnya Paulus yang menanam, Apolos yang menyiram, tetapi Tuhanlah yang memberikan pertumbuhan. Apakah yang ditanam oleh Paulus dan Apolos harus bergantung kepada Apolos dan Paulus, saudara? Tidak, saudara. Apa yang ditanam oleh Tuhan Yesus? Karena Tuhan Yesus adalah yang pemberi pertumbuhan itu, maka dia harus bergantung kepada Tuhan Yesus. Amin, saudara. Nah, saudara, Tuhan yang memberikan pertumbuhan kepada bayi-bayi ilahi yang dilahirkan dengan kepercayaan kepada Yesus, saudara. Tuhan yang memberikan pertumbuhan, Tuhan yang memberikan pertumbuhan. Tetapi, saudara, kita tahu, waktu orang, Tuhan selalu ingin memberikan pertumbuhan, selalu ingin menarik kita semakin dekat dengan dia, semakin dekat dengan dia. Tetapi daging kita yang selalu lari dari Tuhan, saudara. Daging kita yang selalu tidak mau dibentuk untuk menjadi manusia-manusia rohani yang seperti yang dikehendaki oleh Tuhan, saudara. Akhirnya apa? Sekarang mulai banyak terselewengkan, saudara. Terselewengkan hanya sebatas menjadi manusia yang dilahirkan, manusia yang lahir menjadi bayi ilahi saja, saudara. Karena apa? Ada dua hal yang membuat, dua faktor yang membuat orang tidak bisa bertumbuh, saudara. Sekalipun Tuhan ingin memberikan pertumbuhan, saudara. Yang pertama adalah orang yang tidak mau datang sama Tuhan. Datangnya kepada siapa? Kepada hamba Tuhan. Di awal tadi saya bilang, ketika gereja ketakutan untuk tidak bisa menjalankan operasional gereja, saudara, maka gereja telah gagal, saudara.
Kenapa hal demikian terjadi, saudara? Karena mereka membiarkan keadaan, membiarkan jemaat, bayi-bayi ilahi yang seharusnya dipertunangkan dengan Tuhan, tetapi bayi-bayi itu dirawat dan dipertunangkan dengan dirinya sendiri, saudara. Tidak mau keluar, makanya ada istilah apa? Mencuri domba. Ada istilah mencuri domba dari sana pindah ke sini. Dan ada istilah apa? Domba lari ke sana dan lari ke sini. Karena apa, saudara? Karena bayi-bayi ilahi yang telah dilahirkan dengan kepercayaan kepada Kristus itu, saudara, tidak dapat bertumbuh dengan baik. Karena apa, saudara? Karena tidak mau benar-benar dibentuk untuk tumbuh, saudara. Makanya tidak heran gitu loh. Karena apa? Jemaat dianggap sebagai anaknya, bukan dibalikkan kepada sang pemberi itu, sehingga muncul, wah kamu dari golongan ini, kamu dari golongan itu, kamu dari GBI A, kamu dari GBI B, orang ini pindah ke GBI ini, orang ini pindah ke GBI itu. Akan muncul demikian, saudara. Kenapa? Karena ada ketakutan kehilangan jemaat, saudara. Wah, puji Tuhan, saudara, di tempat ini, saudara, kita bersama-sama, wah, kalaupun orang kau datang dan pergi sesuka. Karena kita percaya, saudara, orang yang mendengarkan kebenaran yang sesungguhnya, saudara, kita sudah percaya bahwa mereka bisa bertumbuh, saudara. Amin. Tidak peduli kita mau kemana, terserah, mau istilahnya, bukan berarti artinya sesukanya, kita suka-suka mengembalakan jemaat, enggak, saudara. Di tempat ini enggak, kita sama-sama. Ketika ada orang yang mau belajar bertumbuh bersama-sama, puji Tuhan. Ketika ada orang yang, wah ini enggak, ini saudara keluar, puji Tuhan, saudara. Amin. Karena apa, saudara? Kita percaya, kita membawa jemaat ketika kita mengajari, kita belajar bersama-sama dengan jemaat bersama-sama, kita belajar dipertunangkan dengan Tuhan. Saudara, saya mau bilang, gereja tidak perlu khawatir untuk tidak datang persembahan, saudara. Karena apa? Gak usah diantar amplop, saudara, pasti datang sendiri. Gak perlu lagi kita bilang-bilang, kita bajang. Kalau di pengumuman gereja yang dipajang di depan paling lama, saudara, barcode persembahan. Tidak lagi, saudara. Biar jemaat yang tanya barcode-nya apa. Amin, saudara. Karena apa? Dia tahu. Dia sedang mempersembahkan. Jemaat tahu bahwa jemaat sedang mempersembahkan kepada Tuhan, bukan kepada gereja, saudara. Kita mesti keluar, tidak hanya segera bilang, sekarang new normal, tapi kehidupan tetap sama. Tidak ada bedanya gitu loh. Sekarang new normal, tapi kegiatan-kegiatan tetap sama. Tetap mengungkung jemaat untuk tidak bisa bertumbuh dan dipertunangkan kepada Tuhan. Karena apa? Nanti takut lari. Tidak, saudara. Kita bersama-sama, sejak dari Paulus, kalau saudara perhatikan surat-suratnya para rasul, saudara, semuanya mengajarkan supaya kalian bertumbuh dengan Tuhan, bertumbuh akan pengenalanmu akan Tuhan, seperti itu, saudara. Sehingga benar-benar orang-orang hasil pemberitaan dari rasul-rasul itu, mereka menyerahkannya sama Tuhan. Bahkan kalau di akhir-akhir kan dia bilang, ada juga yang keluar, ada juga yang keluar. Orang-orang yang dipercaya pun keluar, saudara. Tapi saudara, Paulus tetap tekun, saudara. Paulus tetap berdoa. Seperti halnya kita, saya mau berkata bagi kita semuanya. Ketika Tuhan memberikan proyek kepada kita untuk berdoa kepada orang, kepada teman kita, kepada keluarga kita. Tapi pada akhirnya tetap saja, maka tetap tekunlah. Karena apa, saudara? Kita tahu Roh Kudus yang memberikan pertumbuhan bagi semua orang. Amin. Saya percaya semuanya kita akan terus bertumbuh, sekalipun mungkin harus menyelesaikan dulu yang belum selesai. Dalam artian, mungkin belum cocok dengan ini, belum cocok dengan itu. Tapi saudara, pada akhirnya, saudara, saya percaya sekali, waktu kita menyampaikan Injilnya Kristus tanpa ada hal yang ingin kita ambil, saudara.
saya percaya itu akan bertumbuh dan bertumbuh, dan orang-orang yang mendengarkannya akan mengingat perkataan-perkataan dan hidup yang kita perlihatkan kepada mereka, saudara. Amin. Sebab bukan hidup kita yang kita perlihatkan, melainkan hidupnya Tuhan Yesus. Amin. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, ayat yang terakhir, saudara. Ayat yang terakhir, Kolose 2 ayat 17, saudara. Kolose 2 ayat yang ke-17, semuanya ini hanyalah bayangan dari apa yang harus datang, sedang wujudnya ialah Kristus. Saudara, dengan ayat ini, saudara, mari kita kembali menyadari, mari kita perbaiki yang asli, wujud yang asli kita, saudara. Sebab yang nampak hanyalah bayangan. Amin. Jangan sibuk membetulkan bayangan ini, saudara. Mari kita sibuk membetulkan manusia ilahi yang ada di dalam kita ini, saudara. Mari kita sibuk menyibukkan, silakan Tuhan, silakan. Engkau yang berdaulat atas hidupku. Supaya manusia yang di dalam kita. Karena gini, saudara, kalau yang dibetulkan hanya yang di luar, saudara, wah, dengan tampilan yang keren gitu, saudara. Saudara pernah ketemu orang yang berjalan, seorang yang berjalan sekali jalan, saudara, maksudnya sekali jalan kita berdiri begini, nominalnya 1M gitu, minimal. Saudara pernah nggak hitung gitu? Orang celananya harga 500 juta. Wah, gitu. Sekali berdiri bisa 5M, saudara. Namun itu apa, saudara? Hanya bayangan, saudara. Amin. Kalau orang Jawa bilang itu, nanti saudara ingat-ingat, orang Jawa itu punya peribahasa itu, urip kui sawang sinawang. Nah, sawang sinawang itu cuma kelihatannya saja. Tapi waktu yang keluar itu yang asli, saudara. Orang akan mendapatkan hidup. Amin. Rohlah yang memberi hidup. Daging sama sekali tidak berguna. Amin. Jadi kita mesti hidup dalam roh. Sehingga apa? Orang hidup oleh karena roh yang ada di dalam kita. Amin. Mari kita bersama-sama kembali kepada panggilan kita yang semula, yaitu hidup dipimpin oleh roh itu sendiri. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk kasih-Mu, untuk kebaikan-Mu, untuk hal-hal yang Kau sampaikan bagi kami. Kami mengizinkan Roh Kudus boleh mengerjakan setiap kami, anak-anak-Mu, dimanapun kami berada. Kami boleh dikerjakan dan kami boleh mengalami pertumbuhan yang daripada Tuhan sendiri. Bukan dari apa yang nampak, bukan dari perkataan kami, melainkan dari perkataan-perkataan-Mu sendiri. Terima kasih, Engkau yang membangun kami terus, supaya kami terus di atas membangun apa yang sudah ada, dan kami menyelesaikannya bersama dengan Tuhan Yesus. Kami menyelesaikannya bersama Roh Kudus dalam pimpinannya Roh Kudus. Terima kasih, kami mengucap syukur. Damai sejahtera yang Kau tinggalkan bagi kami, itu boleh terus tinggal dalam seluruh jemaat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin.